alladhi yustartu fihi aslu tuma'ninati. Tapi sebenarnya yang ada di dalam masalah duduk di antara dua khutbah itu adalah yang pokoknya itu maknina, pokoknya itu maknina. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara tumaknina yang ada di dalam sholat atau tumaknina di antara duduk di antara dua khutbah ini. Harus kan bahasanya memang fauqa tumakninati sholat gitu. Tapi nggak tahu ini di dalamnya kok keterangannya bukan fauqa itu harus kemudian kita memperpanjang tumaknina itu enggak. Pokoknya tumaknina. Ya, selama ini apa yang dipahami dengan tumaknina? Kalau bisa kita baca kalau di salat itu subhanallah ya, tapi kalau di dalam ini khutbah Jumat itu wa yusannu ayyakuna biqadri suratil ikhlasi, bahwa disunahkan sebatasan waktu mana adalah seperti kita mengucapkan surat Al-Ikhlas. Jadi dia mau surat Al-Ikhlas itu waktunya seberapa ya? Kira-kira seperti itulah tumaknina yang dikehendaki di dalam duduk di antara dua khutbah. Wal muwalatu bainahuma, yang atau berkesinambungan di antara dua khutbah, antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ai wa baina arkani kulli min urfan fi hadzal mawadi as-salasati. Wa dhabitu tulihi bi qadri rak'ataini bi akhaffi mumakkinin fa innaka su'an dzalika lam yadurra. Jadi maksudnya adanya mualah di dalam rukun-rukun khutbah. Nanti kan kita akan bahas ya, rukun-rukun khutbah itu tepatnya pada rukun qauli. Jadi antara setelah baca alhamdulillah, baca memuji, bersolawat, gitu, membaca Al-Quran, itu harus berkesinambungan. Jedanya nggak boleh lama-lama, gitu. Nah, masalah lama-lama itu memang di sini tetap menggunakan biqadri rak'ataini. Antara rukun yang pertama, kedua, ketiga itu biqadri rak'ataini. Bukan masalah tanafus ya. Beda kalau kita berjeda ya, jedanya tanafus itu ya antara ayat-ayat yang ada di dalam Fatihah gitu, kita tanafus gitu. Tapi kalau antara alhamdulillah gitu memuji kepada Allah, terus kemudian baca sholawat, terus kemudian baca satu ayat di dalam Al-Quran yang ada di dalam khutbah, itu berkesinambungannya, batasannya adalah 2 rakaat sholat sunnah gitu. Kalau kurang dari itu, kurang dari waktu kira-kira 2 rakaat itu, ya itu juga tidak apa-apa. Gitu. Kalau lebih dari itu, lebih dari kira-kira waktu orang 2 rakaat itu nanti dianggap tidak mualah, dianggap tidak mualah. Makanya biasanya kan bahasa orang khutbah kalau yang di Jawa ini itu kan biasanya bahasa alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan memuji kepada Allah, itu kan rukunnya. Kemudian kan ada bahasa kita sudah datang di sini untuk sama-sama ikut sholat Jumat, kan ada embel-embelnya kayak gitu. Jadi maksudnya ya seperti itu nih. Setelah pembacaan rukun, kalau memang mau diselai dengan bahasa yang lain, itu jangan sampai waktunya itu lebih dari pembatasan mualah ini, gitu loh. Kata-katanya yang disampaikan oleh khotib gitu loh. Terus kemudian wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati. Jadi sama, mualah juga dituntut di antara 2 khutbah, selesai 2 khutbah menuju ke sholat Jumatnya, itu juga dituntut adanya mualah dengan batasan yang sama seperti di atas. Wa antakuna bil arabiyati. Kemudian di dalam 2 khutbah rukunnya ya, di dalam 2 khutbah itu harus disampaikan dengan berbahasa Arab ya. Di sini ada keterangan seperti ini. Ai antakuna arkanul khutbataini bi kalamil arabi. Dalam arti rukun-rukun 2 khutbah harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa in kana al-qaumu ajaman la yafhamunaha li'annahum ya'rifuna annahu ya'idhuhum fil jumlati ay fi ghairi hadhihi surati. Meskipun khutbah ini disampaikan di kalangan orang ajam. Orang ajam itu ya pokoknya sak liyane wong Arab sak alam donya iku kabeh
tajam. Nah, maka meskipun mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh khotib, tidak apa-apa. Tapi mereka paham bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh khotib itu adalah mau'idoh, dituturi nenggene para mustami'in ahlul jum'ah. Meskipun mereka tidak paham apa yang disampaikan. Jadi menurut saya kalau umpamanya di Indonesia ya, masjid di Indonesia ketamun ulama dari Timur Tengah gitu. Wong Timur Tengah ngomongnya pakai bahasa Arab. Jadi sampai nggak bisa bedanya sing di rukun, sing di mau idohnya, karena kita orang awam ya, pembelajaran bahasa Arab kita sedikit gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nggak harus bahwa jamaahnya itu harus misalkan khotibnya itu tahu bahwa yang menjadi rukunnya khutbah harus disampaikan dengan berbahasa Arab. Terus falmadaru ala ma'rifatin biqarinatin annahu wa'idun. Nah, dari mana para mustami'in ahlul jum'ah ini tahu kalau dia itu lagi dimau'idhoi ya, kalau mereka itu lagi dituturi dengan khutbah, ya dengan korenah-korenah gitulah, dengan tanda-tanda umpamaan kok balik-balik khotibnya bilang ittaqullah, gambarnya kayak gitu. Oh, berarti intinya dikongkon takwa. Kayak gitu loh. Jadi ada tarane koran kayak gitu. Pemahamannya tak seperti itu mustami'innya. Boleh gitu. Terus wa illam ya'rifu ma ya'iduhum bihi. Meskipun mereka para mustami'in ahlu Jumat itu tidak paham apa yang dimau'idhkan, itu boleh. Yang penting bahasa Arab itu ya sebenarnya ada di rukun qaulinya khutbah. Wa yajibu an yata'allama wahidun minhum al-arabiyyata wa illam yata'allam ahadun minhum asammu kulluhum wa la tasihu khutbatuhum qabla ta'allumi fayasiluna dhuhran hadza kulluhum ma'imkani ta'allumi. Sehingga kalau ada suatu daerah, suatu kondisi masyarakat yang seperti itu, ya, imame saking alime, akhirnya lek khutbah kuwi pakai bahasa Arab, ya toh, makmume saking orang ngerti ini, ya, mereka tidak paham apa yang disampaikan imam, meskipun kondisi seperti itu boleh, ya, khutbahnya sah, Jumatan nyata, tapi kemudian akan menuntut satu kewajiban moral bagi masyarakat sekitarnya untuk ada satu orang yang harus belajar di bahasa Arab. Dan ini nanti hukumnya akan menjadi fardu kifayah gitu. Lelek orang dong wae sak kampung. Yo bahaya. Ngoten. Jadi ini akan menuntut satu kondisi fardu kifayah. Harus ada salah satu delegasi dari masyarakat tersebut di ngajekno ya, dipinterno dilebokno nang pondok ben ngerti kuwi bahasa Arabe koyo apa, artine koyo apa ngono. Ben salah satu dong, maksudnya dong itu gimana? Dan ibaratnya yang mereka nggak tahu lainnya, iku mau ngomong apa sih? Paman ini. Oh iya, aku ngomong ini loh, dia dituturin ini loh. Nah, karena ada satu orang yang paham. Nah, itu seperti kewajiban moral bagi masyarakat sekitar itu kalau dalam kondisi seperti itu. Sehingga di sini pun dikatakan kalau ada satu masyarakat sing wong sak kampunge belas ora iso ngaji, ya. Belas ora iso ngaji. Ora paham nenggene bahasa Arab domeng koyo apa-apa. Dilala sing ditekakne khutbah iki wonge Timur Tengah. Dilala masjidnya gede apik ngoten. Akhirnya kan pinginnya kayak gitu kan biasanya yang undang-undang kayak gitu ya. Nah, dilala kayak seperti itu. Nggak ada yang paham sama sekali. Maka nanti harus ada yang belajar dan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada satu masyarakatnya itu yang belajar, hukumnya sak kabeh masyarakat itu dosa kabeh. Berdosa semua. Dan kalau memang ini diteruskan kondisi koyo ngene iki. Nah, jare Kiai Musonef wala tasihu khutbatuhum qabla ta'allumi fayasiluna dhuhran hadza kullu ma imkan ta'allum. Kalau memang masih ada kesempatan untuk belajar, kok gini orang dilakoni, maka khutbahnya enggak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka kondisi masyarakat seperti itu yang diwajibkan hanyalah sholat duhur. Gitu. Nah, yang tadi dikatakan kok sah bagaimana, Neng? Nah, itu karena mungkin dalam kondisi sudah tidak ada kesempatan untuk ta'alum, ya. Ketika tidak ada kesempatan untuk ta'alum, ya, yes, sah gitu. Tapi hal ini kemudian terus no, ya. Padahal ada kesempatan untuk minterke bahkan cuma salah satu daripada anggota masyarakatnya. Nah, itu nanti konsekuensi hukum fikihnya adalah khutbahnya nggak sah,
Jumatannya nggak bisa dilakukan, mereka yang wajib adalah sholat duhur. Tapi saya rasa kondisi saat ini nggak ada, nggak mungkin. Ya. Sing kayaknya tadi nggak mungkin. Karena kita itu saiki ibaratnya belajar itu bisa dari media manapun ya. Nggak usah nang pondok, nggak usah nang majelis taklimnya ke HP, moro-moro selesai metu ilmu nih. Kita buka snack video gitu ya. Kita buka snack video, muncul itu umpamanya referensi film, lagu, fashion, tapi moro-moro juga muncul itu ngaji gitu ya. Jadi umpamanya ya mau gelem lek delok sepisan tido Gus Baha itu kan FYP ya, seperti itu ulama itu kan juga masih bisa buat media untuk ngaji gitu. Jadi kalau sekarang seperti yang digambarkan di dalam syarahnya kitab Kasifatus Saja ini, nggak ada deh kondisi masyarakat seperti itu. Pasti insya Allah ada meskipun satu yang sudah ada keilmuannya gitu. Poin selanjutnya wa ayasma'ahuma arba'ina, bahwa khutbahnya ini, kedua khutbahnya ini bisa diperdengarkan kepada 40 orang ahli Jum'ah. Maksudnya 40 orang yang memang bisa mengesahkan kepada Jum'ah. Kalau saya melihat keterangan dalam kitab Muhadzab itu ya, yang namanya isma'ul khutbah kepada ahli Jum'ah itu dikategorikan dua, bil fi'li wa bil quwwah. Kalau bil fi'li itu adalah memang khotibnya itu harus ngangkat suara, harus banter ke suara. Umpamanya ketika kondisi bangunan masjidnya tidak mendukung untuk suaranya bergaung, kan ada ya, masjid itu di model kayak berkubah itu kan sebenarnya untuk memantulkan suara-suara biar suaranya lebih bergaung. Lek suaranya bergaung, khotib tanpa mic itu aja sebenarnya jelas. Jadi ucapan satu orang bisa didengarkan oleh orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, dilala model umpamane model masjidnya kaya Jogja. Nah, Jogja itu kan model umpamane model masjidnya kaya suaranya banter ke suaranya supaya suaranya itu mampu didengarkan oleh minimal 40 orang ahli Jum'ah yang memang bisa ngesah non jadi Jumat. Itu maksudnya kewajiban ismaknya seperti itu. Ini yang dimaksudnya bil fi'li. Lah, bil kuwah itu adalah kondisinya mustami'innya, kondisinya ahli Jum'ahnya itu harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib meskipun dengan kondisi nengkleng isgo. Jadi kalau bahasa kita itu isgo itu bahasa maknanya itu nengkleng itu maksudnya kudu amat kudu konsentrasi, kudu dirungokke tenan. Dia itu baru krungu suarane khotib. Nah, itu batasannya ismaknya apa ora ismak, bahasanya simaknya ya, bedanya ismak sama simak. Batasannya simaknya ahli Jum'ah. Jadi ahli Jum'ah ibaratnya wis nengklengno kupinge. Ya, mancet nih kuping kok suarane khotib iki ora iso dikrungu, ya. Suarane khotib ora iso dikrungu wara. Jangankan yang di dalam masjid, tonggo-tonggone wis masjid wis krungu kabeh. Sak kampung krungu kabeh gitu. Jadi speaker atau apa itu sekarang bisa menjadi wasilah gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Yang terakhir wa antakuna kulluha fi waqti duhri. Kesemuanya dua khutbah ini, bahkan pelaksanaan sholat Jumat ini harus dilaksanakan di dalamnya waktu sholat duhur. Nggak boleh sampai keblasuk saking gawane lek khutbah, akhirnya waktu ketika pelaksanaan sholat Jumat malah keluar dari waktu duhur. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu. Mungkin ini kuning tentang syurutul khutbah yang bisa saya sampaikan. Masih ada fase kedua ya? Saya fase kedua ya. Langsung mau nih. Astagfirullahaladzim. Saya kebalik loh nih. Lek mau cek kebalik. Ini tadi kok nggak diingetin loh. Kudunya saya
baca itu arkanul khutbah ini dulu nih. Jibril baru sadar. Sohifah. Yes, nggak apa-apa ya. Dibalik. Karena kan memang syarat masuk dulu sebelum rukun nih. Oh iya, ya benar. Ya betul. Oh, kita mendahulukan syarat dulu, kemudian rukun mula kula mental mawon ngoten. Oh, ngoten. Padahal ini keliru loh. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanil khutbataini khamsatun. Ay hada faslun fi arkanil khutbataini. Arkanul khutbataini khamsatun. Bahwa rukunnya khutbah itu ada 5. Ay ijmalan. Jadi secara global memang dikatakan rukunnya khutbah itu ada 5. Wa illa fahiya samaniyatun tafsilan. Litakarruri as-salasati al-awwal. Ya. Fihim. Ya, karena kalau ditafsil itu nanti ada 8 karena ada 3 rukun yang sebenarnya diulang di dalam setiap khutbah. Tapi intinya globalnya pokoknya rukun khutbah ki ono 5. Ahaduha hamdulillah fihima. Memuji kepada Allah di dalam 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua gitu. Kemudian di dalam masalah memuji kepada Allah ini dikatakan wa yustaratu kaunuhu bilafdillahi walabdul hamdi. Disyaratkan memang lafaz yang digunakan adalah lafaz jalalah, lafaz Allah dan lafaz hamdu. Fatata'ayyanu madatul hamdi bi ayyi sighatin kanat. Kalhamdulillah au ahmadullah au ana hamidul lillah au lillahil hamdu. Fala yakfi ghairu madatil hamdi kasyukri. Jadi disyaratkan di dalam masalah memuji Allah, itu yang digunakan adalah lafaz jalalah, lafaz Allah, dan lafaz hamdun, atau yang mustaq dari lafaz alhamdu. Jadi boleh dengan segot apapun boleh. Pokoknya tekok ha, mim, karo dal. Sehingga kalau dikatakan alhamdulillah boleh, ahmadullah boleh, ana hamidun lillah itu juga boleh. Maka fala yakfi ghairu madatil hamdi kasyukri. Maka tidak cukup, dianggap tidak cukup ketika di dalam memuji Allah menggunakan lafaz selain madatul hamdi. Contohnya syukur, umpamanya asykurullah, ya kayak gitu, itu enggak boleh. Kemudian wala yakfi alhamdulillahirrahmani wal khaliqi. Tidak boleh tadi dikatakan menggunakan lafaz al-jalalah ya, lafaz Allah. Sehingga kalau lafaz Allah diganti dengan ar-Rahman, al-Khaliq itu tidak boleh. Wal farqu anna lafdzul jalalati binisbati li baqiyatil asma'i ta'ala wa sifatihi maziyatun tamatun. Kenapa ulama mengatakan ketika di dalam rukun khutbah harus menggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah tidak dengan lafaz yang lainnya, karena dengan melafazkan lafaz jalalah itu sudah menisbatkan kepada seluruh nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi di sana sudah ada maziyah yang sangat sempurna hanya dengan menggunakan lafaz jalalah, lafaz Allah. Fa inna lahu al-ikhtisasu at-tamu bihi ta'ala wa yafhimu minhu inza dzikri sa'irus sifati al-kamali bihilafi baqiyati ya sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah itu dengan sendirinya. Makanya lebih utama menggunakan lafaz al-jalalah. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di dalam 2 khutbah, yakni khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Terus di dalam pembacaan sholawat ini, wa tata'ayyanu as-salatu min madatiha kas-salati ala Muhammadin au usalli au nusalli au ana musallin wa la yata'ayyanu lafzu Muhammadin فليكفي أحمد والنبي والماهي والحاشر ونحو ذلك ولا يكفي الضمير وإن تقدم له مرجع. Jadi kalau di dalam pembacaan sholawat itu memang ditentukan menggunakan lafaz as-sholatu ya. Boleh dengan segot apapun, pokoknya teko madah as-sholatu. Nah, tapi untuk penyebutan lafaz Muhammad boleh dengan nama-nama Muhammad yang lain.
boleh al-hawi, al-hasir, gitu boleh ya. Tapi yang tidak boleh itu hanya memberikan domir saja. Jadi as-salatu alaihi umpamanya. Jadi dengan menggunakan domir itu yang tidak boleh. Harus diberupakan isim dohir. Baik itu tidak, meskipun itu tidak ditertentukan dengan lafaz Muhammad atau lafaz yang lain yang julukannya Nabi Muhammad itu boleh. Pun. Yang selanjutnya rabi'uha qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Quran boleh diletakkan di salah satu khutbah. Apakah khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Tapi lebih utama diletakkan pada khutbah yang pertama. Nah, pembacaan ayat Al-Quran ini batasannya adalah ayat yang bisa memberikan kefahaman. Dan itu maknanya tidak ditertentukan. Boleh maknanya yang menerangkan tentang hukum, menerangkan tentang ancaman, menerangkan tentang janji Gusti Allah, boleh. Tapi ayat yang disampaikan itu mampu memberikan kefahaman. Sehingga kalau dikatakan lebih utama mana? Membaca satu ayat pendek dengan separuh ayat panjang. Nah, yang dituntut itu adalah sebenarnya bukan satu ataupun separuh, tapi sebenarnya yang dituntut adalah memahamkan, ya, ayatnya memahamkan. Maka membaca separuh ayat panjang tapi mampu bisa memberikan kefahaman itu lebih utama daripada satu ayat pendek. Umpamanya, atau ayat pendek kan kum fa'andir, loh. Kok kum fa'andir, sebenarnya ya satu ayat, tapi kan kum fa'andirnya itu kan masih belum jelas gitu. Nah, kalau baca dengan, kalau kita di surat Al-Baqarah itu kan ada yang satu rai itu dah. Baca separuhnya aja, tapi kan di dalamnya sudah bisa memberikan kepahaman apa itu maksudnya ayat. Itu lebih utama gitu. Terus doa lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Jadi terakhir itu membacakan doa untuk orang mukmin laki-laki perempuan yang pembacaan ini diletakkan pada khutbah yang kedua gitu. Pada khutbah yang kedua. Nah, kemudian di sini di dalam membacakan doa untuk orang mukmin dan mukminat itu boleh diumumkan, ya. Boleh diumumkan. Jadi pokoknya sak kabehne jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, diumumkan boleh. Atau jami'il mu'minina wal mu'minat sing fi hadzal majlis ditaksis, itu pun juga boleh. Tapi lebih utama yang diumumkan gitu. Pun saya rasa sudah selesai nih. Yang saya baca sudah selesai. Sudah ada yang tanya? Suara nih jenengan kok mboten anu gini. Suara nih. Suara nih. Soalnya tadi ada bawah itu ya, loh, dan ya. kamar. Neng, ini pertanyaan dari Nisfulaili. Kapan waktu sholat duhur bagi wanita ketika hari Jumat? Apakah harus menunggu sholat Jumat selesai? Oh ya. Ya, biasanya kita seperti itu ya. Okay. Lek Jumat itu yang lek mau sholat duhur harus tunggu selesai Jumatan ya. Saya itu tadi baca loh satu ibarat yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan masalah perempuan sebenarnya yang harus menunggu Jumatan itu. Itu enggak benar. Yang betul itu adalah yang menunggu selesainya sholat Jumat adalah orang laki-laki, ya, orang laki-laki yang dia itu belum bisa atau tidak ikut Jumatan. Terus kemudian kalau mau sholat duhur, dia harus nunggu selesainya sholat Jumat. Bukan dikarenakan perempuan, karena perempuan bukan ahli Jumat. Ini tadi sudah sempat saya baca, tapi yang mana ya? Ya, ini jawabannya seperti itu. Jadi bukan perempuan ya yang harus menunggu selesainya sholat Jumat. Jadi kalau orang perempuan ibaratnya memang barengi waktunya orang laki-laki sholat Jumat atau sama sholat duhur itu boleh. Asalkan masuknya sudah waktu duhur loh ya, bukan waktu istiwa.
Karena memang sholat Jumat itu dimulai dari waktu istiwa. Sedangkan sholat duhur, waktu istiwa itu belum masuk duhur gitu. Jadi bukan itu. Itu memang sering dipersepsikan seperti itu. Ternyata yang harus tunggu selesainya sholat Jumat itu bukan perempuan, tapi orang laki-laki yang dia itu nggak ikut sholat Jumat. Kalau mau sholat duhur harus nunggu selesainya sholat Jumat. Karena dia adalah ahlul Jumat gitu. Ya, Neng, ini pertanyaan dari ini moderatornya ikutan tanya. Misalkan gini, kita itu tinggal di tempat yang minoritas, misalkan di luar negeri gitu, di tempat yang ada masjidnya cuma mustamiknya itu tidak sampai 40 nih. Apakah kita itu harus seadanya, sholat seadanya, atau kita sholat duhur? Misalkan kita tinggal di luar negeri, misalnya dapat beasiswa ya, kita tinggal di Amerika gitu, tinggal di daerah minim orang yang beragama Islam itu, apakah kita itu harus sholat duhur terus menerus? Misalnya kita 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun tinggal di luar negeri dan minoritas, kita menjadi kaum yang minoritas, kita itu apakah sholat duhur selama 4 tahun itu? Kalau misalkan saya laki-laki nonton gaming, ataukah kita Jumat tapi seadanya nonton nih? Di sini ini saya ada keterangan dari kitab Bugiyatul Mustarsidin. Gitu. Mas'alatul jim al-madhab ada musihatil jum'ah biman lam yakmal fihim al-adad, ya, biman lam yakmal al-adadu. Wahtara ba'dul ashabi jawazuha bi'aqali min arba'ina taklidan lilqa'ili bihim. Jadi kalau kita menurut kepada madhab Syafi'i, itu memang tidak sah sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 hari. Dan sebagian dari ashabus Syafi'i memilih pada bolehnya sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 hari. Ini aku ngomong 40 orang, tak ulangi lagi. Menurut madhab Syafi'i, itu tidak sah sholat Jumat dilakukan ketika ahlul Jumatnya kurang dari 40 orang. Tapi ada dari sebagian ashabus Syafi'iyah memilih bolehnya sholat Jumat dengan hitungan kurang dari 40 orang dengan taklid pada pendapat yang memperbolehkan. Masalah hitungan jamaah dalam Jumat itu ulama berbeda-beda pendapat, sehingga ada pendapatnya itu bisa mencapai 25 pendapat kalau di dalam kitab Bugiyah ya. Namun pendapat yang paling mutamat adalah 40. Jadi memang 40 itu menjadi patokan dari qaul muktamad tentang keabsahan sholat Jumat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad yang diceritakan oleh Al-Auza'i dan Abi Nasir adalah 4 orang saja sudah sah untuk melakukan sholat Jumat. Menurut Ibnu Hazim 2 orang cukup seperti jemaah biasa. Jadi kalau kondisi seperti di luar negeri ya, nggih monggo. Karena kita itu kaul ulama banyak sekali ya. Kadang udah lek petang tahun jadi orang Jumatan sesuai lali loh. Gitu. Lali lek Jumatan piye bali nang Indonesia lali. Nah, ya kita bolehlah bertaklid bertaklid kepada ulama-ulama yang mengatakan di bawah Adadul Arba'in itu sudah bisa mengesahkan sholat Jumat. Di sini dikatakan 4 orang, 25 orang, atau bahkan 2. Sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazim, ya. 2 orang aja sudah bisa untuk sholat Jumat. Satu orang ya jadi imam, ya jadi khotib, gitu. 1 orang jadi makmum, gitu. Boleh, gitu. Dan ini masih madhab Syafi'iyah loh, masih madhab Syafi'iyah. Boleh. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, Neng. Ini ada yang tanya dari Sri Malia, bagaimana hukumnya khotib yang membawa atau menggendong anak kecil dan anak kecil itu masih memakai diaper, Neng? Kados yang panjenengan sampaikan ketika sholat kemudian membawa pedang, ternyata pedangnya itu ada najisnya. Nah, ini bagaimana di anak emak-emak ini? Di anak pada anak kecil ya. Masya Allah ngaten iki sing kebangetan ki sing ndi? Sing kebangetan ki emak apa sing kebangetan ki bapak? Ngoten lho. Emak wong bapake dadi khotib kok ya dikongkon ngomong lho. Lah ya, dikongkon berarti khotib dikongkon ngomong gedong-gedong anak barang. Bapak ya kok gelem-gelemen ngoten ya. Nah, jadi sama sebagaimana di dalam masalah sholat toh kita analogikan kembali ke sholat. Jadi tidak boleh hamlun najasa. Ketika diapernya itu bersih, ya belum ada najis, sebenarnya nggak masalah. Tapi yang ketika diapernya bersih, belum najis, nggak ada masalah. Tapi kita harus ingat anaknya iki lanang apa wedok.
ngoten loh. Kalau anak laki-laki ya, kalau anak laki-laki kan masih hamlul najasa dengan kulfahnya, ya toh, dengan kulutnya. Nah, itu nanti permasalahannya bukan pada diapersnya, tapi kalau anaknya laki-laki permasalahannya pada hamlul najasa karena masih belum sunatnya. Tapi kalau anaknya perempuan, ya toh, diapernya masih suci, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau diapernya ada najisnya, ya sama sebagai hamlun najasa, karena digendong. Ya hamlun itu kan gendong, ya toh. Jadi sama saja dengan membawa najis. Gitu. Ngoten mawon siapa nih? Lanjut nih, ini ada pertanyaan. Ulul NBR antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu apakah harus tema yang berkesinambungan atau beda tema? Apa-apa nih? Insya Allah tema enggak berkesinambungan, enggak. Tapi yang berkesinambungan itu ya cuma antara khutbah pertama dan khutbah kedua gitu. Terus kemudian rukun yang ada di dalam khutbah pertama dan kedua harus dilakukan. Terus tema dalam arti mau idohnya gitu ya. Mau idohnya apakah harus berkesinambungan? Tidak harus berkesinambungan. Yang penting memang di dalam khutbah itu mau idohnya itu ada memotivasi untuk ketaatan, memotivasi untuk kebaikan, memotivasi untuk amalia ukhrawiyah. Nah, seperti itu. Bebas. Umpamanya pertama ngambil apa, kedua ngambil apa, boleh. Asalkan rukunnya tidak diabaikan gitu. Neng, saya mau tanya ini, Neng. Di tangga desa Kulo itu kan punya adat kalau perempuan itu juga berbondong-bondong mengikuti sholat Jumat, Neng. Itu bagaimana, Neng? Ya. Oh iya, perempuan yang mendatangi sholat Jumat ya. Perempuan yang mendatangi sholat Jumat, ya, itu ditafsir ya. Ditafsir menurut kondisi perempuan tersebut ya. Jadi boleh saja perempuan itu datang ke Jumatan asalkan dia harus bisa sepi dari fitnah. Nah, sepi dari fitnah. Hal ini sebenarnya bukan hukum masalah datangnya ke Jumatan, bukan. Tapi hukum datangnya ke masjid gitu. Karena memang masjid itu lebih disyariatkannya untuk kegiatan dan ubudiahnya orang laki-laki. Ngerti toh? Nah, terus di sini kalaupun ada wanita itu datang ke Jumatan, maka harus bisa dipastikan pertama ya, dia sudah mendapatkan izin ya. Kalau bersuami izin dari suaminya, kalau belum bersuami izin dari walinya, kalau budak izin dari sayyidnya gitu. Yang kedua, dia memang harus bisa menghindarkan diri dari fitnah. Jadi bukan perempuan yang cantik atau perempuan datul hay'ah atau perempuan yang bisa menarik pesona syahwat ya lawan jenisnya gitu. Kalau dia masih seperti itu maka haram datang ke sana. Kalaupun dia tidak seperti itu boleh. Saya ingat dulu zaman kula cilik niku mbah-mbah kula nggih Jumatan deh. Wong tuwek-tuwek nang ngene kampung kula niku nggih Jumatan zaman biyen niku. Tapi saat ini kadosipun pun mboten wonten. Dan di sana ada keterangan juga bahwa ke sholat Jumat itu ketika sudah dilakukan oleh perempuan itu maka tidak perlu dia mengkodok duhur, itu nggak perlu, dianggap sudah cukup gitu. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu ya ibadah tersendiri gitu, bukan ibadah pengganti duhur, bukan gitu. Jadi bolehnya pokoknya sekiranya tidak menimbulkan fitnah gitu. Apakah benar haram berbicara saat mendengarkan khutbah, Ning? Ya, berbicara ketika khotib sedang berkhutbah ya itu memang dilarang di dalam hadis Kanjeng Nabi dan sore, maka nanti hukumnya adalah haram. Tapi keharaman berbicara ketika khotib sedang berkhutbah itu tidak merusak kepada keabsahan Jumat. Nanti Jumatannya dia batal, tidak. Tapi memang haram. Nah, terus kemudian kalau berbicara waktunya kapan? Ketika khotib tidak berkhutbah, makanya ada toh seperti biasa di suatu masyarakat ya kan, ketika khutbah pertama duduk, khutbah lagi dah. Ketika duduk itu kemudian ada diselingi umpamanya mau pengumuman apa kayak gitu. Ya itu boleh yang seperti itu karena tidak mengganggu di dalam khutbahnya gitu. Yap, Ning. Ya, lanjut ya, Ning. Gitu. Ini kita terakhir nih karena kita sudah lebih dari jam 10. Oh iya. Kenapa kalau
khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat, Neng. Tetapi kalau sholat Idul Fitri, khutbahnya dilakukan setelah sholat. Waduh, maka belum, saya belum baca ya, kayak itu. Kenapa kok Idul Fitri? Saya pahami gini, yang saya pahami gini. Karena bagian dari sholat ya, karena menurut saya di dalam khutbah Jumat itu kan sama seperti sholat fardu ya, sama seperti sholat fardu. Maka mendahulukan khutbah dulu daripada kemudian sholatnya gitu. Tapi kalau saya rasa jawaban saya nggak relevan juga sih. Mungkin Terus nanti saya belum baca. nanti gini. Terima kasih. Nanti nanti ini saya cari jawabannya, tak sampaikan jenengan, nanti tolong disampaikan di kolom komentar gitu aja. Siap, matur nuwun Ning Aida, kalau sangat kayaknya ini perjuangan banget gini untuk masuk ke dalam karena ini IG kula dihang barang C. Kemarin kita sampaikan ke teman-teman kalau IG-nya Ning Aida itu sempat dihack, goten gini orang usil yang orang mau ngaji. Ya Allah. Ya semoga itu kemarin saya lagi live juga loh, lagi live ngaji kok moro-moro pas lagi live ngaji tuh sama Fatayat waktu itu tiba-tiba kok langsung hilang gitu. Ternyata dihang. Sekarang udah dibenain lagi. Ya, mungkin tetap pulih sak terus gitu. Oh ya Ning, matur suwun ya sudah nemenin saya, dan ini alhamdulillah tugas saya yang terakhir. Saya sudah lega, jadi bagian saya yang terakhir udah masih ada Ning yang lain besok gitu. Kalau matur nuwun sangat nggih, kula seneng banget mendampingi. Nggih, sami-sami. Masya Allah, alimnya luar biasa, pangapunten sangat nggih. Masya Allah. Nggih. Matur suwun. Kepada teman-teman kalau ada banyak kendala dan juga ada salah kata-kata, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi besok dan semoga tidak bosan dengan saya ya moderatornya. Tapi tugas ini nih sampai akhir ada. Oh, nggih. Saya mboten apa. Nggih. Ini sangat sekali beribu-ribu matur nuwun. Nggih, matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.